Oke, next game hub. Ya, ini adalah game PC dan ternyata bisa. Ini PES 2013 60 FPS. Hub. Oke, selamat datang di channel Adi Chandra Review. Akhirnya aku review lagi. Ini adalah HP yang cukup murah sih ya. Harganya lumayan terjangkau jadi. Dan ini seri ketiga dari Tecno Spark Go ya. Aku udah pernah review untuk Spark Go 1. Kalian bisa nonton aja, nanti aku bakal taruh di deskripsi untuk videonya. Kali ini aku bakal review untuk seri ketiganya cuy. Ini ada sedikit peningkatan gak sih? Nanti aku bakal kasih kayak tulisan di sini lah ya, untuk perbandingan dari Tecno Spark Go 1 sampai Spark Go 3. Untuk perbandingannya apa aja. Kayaknya ada yang ditingkatin sih. Harusnya sih ya. Biasanya kalau seri-seri kayak gini semakin tinggi peningkatannya semakin banyak sih. Udah tebel banget ini dari Oke, mantap. Tecno emang mantep sih, packingannya nih bener-bener aman banget sih. Jadi buat kalian yang pengen beli HP secara online, jangan ragu lah ya, aman kok cuy, aman. Oke, mantap. Ini dia Tecno Spark Go 3. Ini warna biru sama warna putih. Kalau yang pertama itu kalau nggak salah warna kuning ya, ini warna biru cuy. Keren banget sih ini, cakep. Di sini tulisnya 120 Hz. 1,5 juta dapat 120 Hz, 13 megapiksel. Ini kayaknya kamera depan sih kayaknya harusnya ya. IP64 udah resisten, udah anti air sama debu nih, cakep nih. Untuk yang aku pilih ini dia varian 128 GB penyimpanan, RAM-nya 4 ya. Ini 8 GB nih udah extend alias udah ditambahin jadi 8 GB. RAM aslinya cuma 4 GB aja. Garansinya 4 tahun. Wah, ini keren sih. Garansinya sampai 4 tahun cuy. Ada AI-nya juga nih. Tecno AI namanya nih. Boleh. Ada peningkatan sedikit berarti. Oke, baterainya 5000 mAh, prosesornya Unisoc ya. Gak jauh beda sama yang seri yang pertama ya. Chipsetnya sama-sama Unisoc cuy. Dia nggak pakai MediaTek, dia nggak pakai ini, nggak pakai Snapdragon, pakainya Unisoc. Oke, langsung aja kita unboxing. Ini dia. Set. Kita buka apa aja yang ada di dalamnya. Ini dia untuk HP-nya ya. Untuk plastiknya di sini tertulis spesifikasi HP-nya. Untuk warnanya di sini aku pilih yang warna ungu nih. Warna ungu, warna purple. Oke, di sini ada 15 watt fast charging, terus ada Freelink 2.0. Ada remote-nya cuy ini. Sekarang ada remote-nya. Oke, boleh kita coba lihat untuk warna ungunya. Cakep bener warna ungunya cuy, kalau bisa lihat ya tuh. Cakep bener sih warna ungunya. Oke, mantap banget nih warna ungunya cuy ya. Oke, kita taruh dulu di bagian sini. Lanjut kita lihat apakah yang ada di dalamnya lagi. Oke, di dalamnya lagi ada ini kayak garansi buku-buku yang nggak terlalu penting. Ini dia, gila. Ada casingnya. Ini soft case cuy. Ini soft case sih, apa hard case ya? Soft case ini cuy ya. Warnanya ngikutin warna dari HP Tecno-nya nih. Untuk soft case-nya nih. Wah, ini kan warnanya purple ya, warna ungu ya. Soft case-nya juga warna ungu. Coba kita pasang. Cantik banget sih. Cantik banget sih warna ungunya nih, kalian bisa lihat tuh. Cantik banget sih warna ungunya cuy. Ini cakep nih, kalau buat cewek kayaknya ambil warna ungu sih. Buat kalian yang nonton terus kebetulan cewek ya, kalian bisa ambil warna ungunya nih. Cakep banget nih. Dari casingnya ada tulisan Tecno-nya. Warnanya ungu. Cakep banget sih, keren. Biasanya dia tuh kasih casing atau hard case-nya itu, apa soft case-nya tuh warnanya ini, warnanya paling cuman bening doang. Ini ada warnanya, keren nih. Oke, terakhir tentu aja chargernya ya. Chargernya tadi cuman berapa? Cuman 10 watt doang ya untuk chargernya.
jadi kecil lah, nggak terlalu fast charging. 15. Untuk chargernya cuman 15 watt. Ya HP 1,5 juta masa mau 33 watt fast charging kan ya nggak mungkin juga lah ya. Tahu diri dikit lah. Setidaknya udah dikasih spek yang lumayan kayak gini, ya nggak bisa komplain banyak-banyak lah. Kalau misal ini ada kekurangannya, pasti ada plus minusnya untuk HP-HP harga segini cuy. Oke, aku bakal langsung pasang untuk softcase-nya karena cakep banget. Kalian bisa lihat softcase-nya ya. Wih, cakep banget ini cuy. Oke, langsung aja aku bakal hidupin, terus aku bakal pasang-pasang untuk emulator. Oke, udah nih, udah aku hidupin ya. Set. Wih. Dan ini keren sih. Tampilannya keren banget. Ini dia kayak iPhone, seriusan. Ini aku bakal buka setting ya. Tuh, lihat setting. Kayak iPhone anjir tuh ya. Tuh. Kalau kalian punya iPhone 11, aku pernah megang iPhone 11. Itu hampir sama sih. Hampir sama cuy. Dari UI pengaturannya itu hampir sama sih. Dah, langsung aja ke ponsel saya. Di sini dia pakai HiOS 15.2. Ini ada pembaruan sih sebenarnya cuy. Ini kayaknya perlu diupdate sih untuk HiOS-nya ya. Nah, mungkin nantilah aku bakal update lah untuk HiOS-nya. Untuk RAM-nya di sini tentu aja 4+4. Ini kalian bisa tambah lagi sampai 4 GB. Jadi RAM aslinya itu 4 GB. Bisa kalian tambah lagi 4 GB lagi. Jadi 8 GB lah. Terus untuk penyimpanannya di sini dia 128 GB ya. Untuk penyimpanan udah aku isi beberapa game. Banyak sih, lumayan banyak game. Itu mana ya penyimpanan-nya? Nah ini nih. Nah, penyimpanannya udah aku gunakan 60,11% tuh ya. Jadi sisa terpakainya itu 76 gigaan, udah aku isi game-game segala macem. Terus untuk ini pokoknya lainnya tuh gambar, video, aplikasi segala macem. Terus sistemnya itu masuknya di 7 GB ya. Lumayan banget untuk sistemnya. Lalu untuk chipset di sini dia pakai ini Unisoc ya. Unisoc T250. Terus untuk kamera belakangnya 13 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel. Oh, ternyata kamera belakangnya yang 13 megapiksel. Baterainya 5000, layarnya 720 x 1600 HD ya. HD plus apa HD berarti ya. Dan untuk versi Androidnya 15. Versi Android 15 cuy. Ya udah update lah. Udah paling terbaru lah berarti untuk versi Androidnya. Mantap lah ini cuy. Di harga 1,5 juta ya. Cakep banget untuk tampilannya tuh. Ini udah kayak iPhone tampilannya. Android sekarang kenapa pengen kayak iPhone sih, heran. Padahal Android ya udah Android aja gitu, nggak usah mirip-miripin iPhone. Nah, untuk emulatornya di sini aku udah pasang beberapa iPhone emulator maksudnya. Ada Game Hub untuk game PC, terus ada Eden, terus ada PS2 di sini, NetherRealm 2 ya. Terus ada DuckStation, ada Dolphin dan juga PP SSPP. Sebenarnya ada emulator lagi, apa itu namanya, untuk satu lagi GBA ya, Game Boy. Cuman aku kayaknya nggak terlalu tertarik sih untuk tes untuk Game Boy sih. Aku lebih tertarik buat dua aplikasi-aplikasi ini aja. Yaudah, aku nanti bakal mainnya aku rekam gini ya, sama nanti aku bakal sedikit rekam layar biar kelihatan bagaimana performanya ketika main di rekam layar dan juga waktu dipegang kayak hand kayak gini lah pokoknya, hand cam namanya sih. Oke, langsung ya kita tes. Oke, game pertama aku bakal nyobain emulator DuckStation ya. Di sini ada game NASCAR Rumble. Ini asik banget nih buat kalian yang dulu anak rental ya. Rental PS1 pasti tahu lah game NASCAR Rumble ini. Ini asik banget buat main berdua nih. Nah, di sini dapat di 60-an FPS, bener-bener lancar, pakai settingan grafisnya itu 1 kali ya. Karena mau dibuat sampai 8 kali pun grafik PS1 ya gini. Wih, waduh. Seru banget ya. Untuk volumenya untuk untuk Tekno nih dia rada ini ya. Rada pelan ya menurutku ya.
untuk volumenya, jadi harus saya di fullin cuy. Mungkin ada ini apa ya, R2 apa R1? R2 ternyata cuy. Lupa aku. Game jadul banget soalnya ini cuy. Wow. Lancar. Ini settingan bawaan ya. BTW ini settingan bawaan. Jadi nanti semisal kayaknya Dark Station emang settingan bawaan aja udah lancar sih. Wah, ini lancar banget. Oke, next game. Oke, lanjut ke game favoritku di PS1 yaitu Pepsi Man. Aduh. Kampret, susah banget. Oh, dia nggak bisa pakai analog cuy. Dia harus pakai ini. Oke, kita setting dulu untuk ininya, touchscreen-nya. Dia harus pakai arah sih ternyata. Mana ya? Band to right stick, touch controller. Oh ini. Nah, dia harus pakai arah cuy. Jadi dia nggak bisa pakai analog. Set, wih, sliding, set. Untuk layarnya lumayan responsif ya, jadi cakep banget nih. Harga 1,5 juta, layarnya juga lumayan responsif, mantap. 120 Hz sih, katanya. Katanya layarnya 120 Hz. Oke, mantap sekali, set. Wih, anjay, mantap sekali. Oke, lanjut ke emulator selanjutnya yaitu emulator Dolphin. Di sini aku ada 2 game, Dragon Ball sama Basara 3. Mungkin aku bakal tes buat game Basara 3-nya nih. Harusnya nge-lag sih harusnya. Gimana ya? Soalnya game di ini nih berat-berat semua, cuy. Jadi ya moga aja bisa jalan lah, minimal bisa main lah, minimal ya. Nggak perlu lancar, yang penting bisa main. Oke, ini dia untuk Basara 3. Kita coba. Oke, masih lancar di awal-awal, boleh. Kita coba main di... Waduh, berat banget. Kita pakai coba ini lah. Karakter kesukaanku di Basara. Wih, berat cuy. Dia loadingnya frame drop banget. Oke, dan ini dia cuy. Set. Bisa main ya? Bisa main, cuman rada patah-patah ya. Wait, oke lah. Ini aku pakai Basara 3 yang udah dikompres ya untuk ukurannya. Jadi musiknya nggak ada, terus apalagi nih? Percakapannya juga nggak ada cuy. Jadi lebih ringan. Berat banget anjir. Berat banget. Oke, set. Lurus lagi, kita coba lagi lurus. Kita hancurin base-nya lah ya. Oke, kita coba hancurin base-nya. Waduh. Waduh, kayak mesin anjir. Suaranya. Oke, frame drop banget. Oke, itu ya untuk Dolphin ya. Game Basara 3. Ya, bisa main, cuman frame drop banget sih. Oke, lanjut ke emulator selanjutnya yaitu PPSSPP. Di sini aku ada 4 game, mungkin nanti bakal mainin 3 game aja lah ya. Dari band 10 mungkin, Naruto sampai Assassin's Creed aja. Kayaknya kalau game bola ya lancar-lancar aja lah ya. Oke, lanjut kita gas. Oke, ini dia game pertama, kita coba untuk band 10. Masih cukup lancar, nggak ada masalah. Wih, ini lancar sih.
Mantap sekali guys. Nih kalau kalian main gak pakai gamepad tuh kadang analognya tuh lepas sendiri kalau kalian pegang. Oke, band 10 lancar ya. Lanjut ke game Naruto. Di sini aku bakal pakai Naruto. Lawannya Neji lah. Oh udah, cuman 2 aja ya. 2 player aja lah. Yes. Oke. Kita coba. Mantap. Oh, pakai arah. Dia nggak bisa pakai ini, nggak bisa pakai analog. Aduh, mau rasa nggak aja digagalin loh, parah. Ultimate jutsu. Tiga kotak kotak. Nice. Berapa persen? 48%. Lancar ya. Nggak ada masalah sama sekali di emulator PPS TV. Mantap banget. Oke, next ke emulator Eden Nightly ya. Ini aku ada game Cuphead, ada Naruto Storm 3, ada Street Fighter sama Goose Game. Game angsa. Cuma mungkin aku bakal tes berapa game aja ya. Soalnya aku udah cobain di Naruto Storm 3 itu dia frame drop banget. Ya ini kayaknya nggak cocok sih. Nggak cocok buat buat chipset middle low. Game-game Naruto Storm kayak gini kurang sih. Oke, aku bakal cobain Cuphead dulu. Dan ternyata force close semua. Ini ada 4 game itu force close semua aja. Aku udah settingnya di bagian settingan sini itu tetap aja cuy nggak mau kebuka gamenya. Untuk GPU driver nggak bisa ya, karena driver itu cuman khusus buat Snapdragon. Jadi selain Snapdragon ya nggak bisa pakai driver cuy. Ya udah. Padahal emulator Eden ini cukup bagus sih. Aku udah coba di beberapa deviceku, game yang sebelumnya nggak bisa dibuka di Eden emulator itu bisa cuy. Cuman di sini malah force close semua gamenya. Jadi ada saran? Tulis kolom komentar ya. Kira-kira emulator apa sih yang kira-kiranya cocok buat nih HP nih. Oke, tulis ya kolom komentar ya. Lanjut ke emulator kesayangan kita semua, yaitu Nether ESIC 2 atau Aether ESIC 2 ya. Di sini aku ada sediain sekitar 5 game dan ya untuk settingannya di sini aku pakai settingan bawaan ya. Jadi nggak ribet-ribet untuk settingannya. Nanti mungkin di beberapa game aku bakal setting supaya kelihatan lebih lancar lah untuk playable biar kalian tontonnya tuh lebih enjoy cuy. Oke. Pokoknya bawaannya ya kayak gini. Aku nggak ada yang tak rubah. Mungkin di bagian sininya FPS aku bakal tampilin ya. Untuk FPS ini aku bakal tampilin. Terus sistemnya di bagian sini bawaan semua ya. Nah untuk render GPU-nya nanti aku bakal coba di OpenGL. Semisal nanti di OpenGL gamenya itu force close aku bakal pakai Vulkan gitu. Oke. Langsung aja kita tes buat main cuy. Nah kali ini aku bakal mainnya pakai gamepad. Jadi biar lebih asyik. Oke, game pertama yaitu game Digimon Rumble Arena 2 dengan settingan bawaan ya, frame drop ya. Kalian bisa lihat untuk FPS-nya drop cuma dapat di 48 FPS. Padahal ini game ringan loh, bener-bener ringan sih. Berat. Curang yang dapat kill dia anjir. Musiknya aja sampai terlambat anjir. Coba kita evolution.
Aduh. Oke, dengan settingan bawaan ini masih nge-lag ya. Jadi kayaknya perlu di setting lagi sih kalau mau main. Oke, next ke game kesayangan saya waktu di rental PS, Downhill Domination. Oke, frame drop. Tapi lancar. Oh, lancar ini sih. BTW ini settingan 1 kali ya. Oke, ada sedikit frame drop waktu dapet boost ya atau nos ya, itu frame drop. Aduh. Ini masih aman sih ini. Waduh. Ya ini frame drop sih. Frame drop cuy. Kayaknya perlu disetting lagi sih. Perlu disetting biar lancar. Kalau pakai bawaan dia kayak nggak kuat gitu. Next, Resident Evil 4. Oke. 30-40 fps. Oke, lancar. Cutscene pun lancar, mantap. Ya, cutscene lancar ya, tuh kalian bisa lihat, mantap. Oke, misi pertama, kita ambil peluru dulu. Wih, veteran RE di bos, senggol dong. Nice. Lumayan lah ya misi pertama. Tiga orang ini bisa deh. Mantap nih. Tapi kalau misal rame atau ada ledakan mungkin frame drop sih harus kayaknya. Oke, lanjut ke game selanjutnya. Basara 2. Wah, frame drop ya. Aku jelasin lagi ya, ini settingan bawaan ya, jadi belum aku rubah-rubah. Mungkin kalau misal mau setting lagi bisa lancar sedikit lah. Mungkin di next video lah untuk emulator eye tracing 2 aku bakal tes plus bagiin settingan lancarnya. Aku pengen ulti, aku pengen nyoba ultinya, apakah dia frame drop waktu ulti. Berdarah. Nice. Frame drop banget. Frame drop banget. Apalagi kalau musuhnya ngumpul, frame drop banget sih. Oke, next game hub. Ya, ini adalah game PC dan ternyata bisa. Ini PES 2013. 60 fps, seriusan nih, 60 fps. Nanti nggak tahu ya untuk mainnya nanti kira-kira dapat berapa fps. Kok penasaran banget aku anjay. Ini chipset Unisoc T7250 ya. Bisa dong. Wih. Game PC PES 2013 cuy. Oke. Wajar, di sini biasanya dia emang kadang nge-freeze sebentar. Tapi waktu masuk milih klubnya bisa tuh kan. Langsung aja kita coba main lah ya. Bodo amat klubnya apa ini. Bisa dong. Bisa dong, langsung kita coba kick off.
Dan wow, bisa 15 fps tapi ya udahlah ya. Tapi bisa cuy. Tuh. 15 fps 20. Oke, berapa fps kira-kira ini mentoknya ya? Paling mentok. Oke, kita coba. Ini tanpa gamepad ya. Kalau lebih enak sebenarnya mainnya pakai gamepad sih. Cuma tak coba tanpa gamepad coy. Apakah dia bisa lebih set? Oke, 30 ya. 21 15 fps. Set. Set. Wih. Tapi cuma 16 fps doang tuh, kalian bisa lihat ya tuh 30 16 fps waktu dia new fluid dinaik ke 30 fps. Tapi ya bisa main, cuman ya segini fps-nya. Kayaknya perlu disetting lagi sih. Tapi ya udahlah ya. Yang penting bisa main coy. Wih, cakep banget Game Hub, bisa loh. Di chipset kayak gini bisa di Game Hub. Mantap sekali. Oke, jadi segitu dulu untuk unboxing dan sedikit tes gaming emulator untuk Tecno Spark Go 3. Menurutku ini cukup worth it ya, sangat cukup worth it buat dibeli karena semua emulatornya bisa dimainin kecuali tadi Eden emulator ya. Eden emulator tadi gamenya Force Close semua. Mungkin kayaknya nggak cocok pakai Eden. Kayaknya cocok pakai emulator yang lain, cuman ya nggak tahu, aku belum coba juga. Ini kan cuman sekedar nyoba-nyoba dulu. Dan aku kagetnya di Game Hub ini bisa buat jalanin PES 2013. Jadi ini aku kasih nilai 8/10 lah. Karena cakep, murah, apalagi nih casingnya udah dikasih casing yang bagus ya nih. Casingnya ini kayaknya kalau di Shopee 15.000 lah kayaknya. Aku pernah beli modelan kayak gini soalnya casing. Oke lah cuy, ini cakep lah, warnanya sesuai banget sama warna HP-nya, warna ungu ya, purple. Terus untuk chargingnya udah 15 watt. Tadi aku cobain pakai charger yang 33 watt, ternyata bisa fast charging sih, lumayan, cakep lah. Ya gimana menurut kalian, apakah sangat worth it untuk dibeli Tecno Spark Go 3 ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you udah nonton, and see you guys in the next video. Buat yang mau request bang coba game ini bang, coba mainin game ini bang, tulis saja di kolom komentar. Thank you udah nonton, and see you guys, bye bye.